Bab 1726, Laut Tua Tanpa Batas. Douluo sudah mati. Secara alami, hanya sedikit orang yang mengetahui rencana ini. Untuk menjaga kerahasiaan, Tang Wulin adalah satu-satunya orang di antara 7 monster Shrek yang tahu situasi sebenarnya. Kebenaran telah diungkapkan hari ini. Surga abadi akhirnya di tangan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Namun, ini hanya sebagian kecil dari upaya Chen Xinji untuk menebus dosa-dosanya. Chen Xinji pergi ke Akademi Shrek secara pribadi untuk menjelaskan kebenaran kepada Long Yeiwei tempo hari. Long Yeiwei menolak untuk bertemu dengannya. Jadi dia bertemu Tang Wulin sebagai gantinya. Dia kemudian merumuskan setengah bagian terakhir dari seluruh rencana dan mengusulkannya ke Tang Wulin. Mengenai masalah ini, Long Yeiwei tidak peduli untuk membencinya ketika dia mengunjunginya. Dia bisa melihat pentingnya masalah ini untuk Shrek. Jadi dia memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini. Jika dia menangani masalah dengan benar, dia harus melupakan semua yang dia miliki sekarang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghukumnya. Tidak peduli seberapa mendukung dewa perang. Dia mengerti betul bahwa dia tidak akan pernah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mengundurkan diri dari semua tanggung jawabnya seperti yang dia katakan sebelumnya. Mulai sekarang, Chen Xinji lama dianggap mati. Chen Xinji saat ini sekarang adalah seorang pria yang tidak akan berusaha untuk menebus dirinya demi Long Yeiwei. Karena itu, apapun yang dikatakan Qiangu Dieting dan putranya Qiangu Dongfeng hari ini, ia tidak akan berubah pikiran. Semuanya sudah ditentukan pada hari setelah gelap cahaya Douluo Long Yeiwei bertemu dengannya. Lebih dari seabad yang lalu. Mereka tidak mungkin mengetahui bahwa hubungan mereka akan mengubah situasi seluruh benua ketika mereka mulai berkencan. Qiangu Dieting menghela nafas. Tidak ada artinya baginya untuk mengatakan apapun sekarang. Dia melirik Chen Xinji sebelum dia melambaikan tangannya sekali. Ayo pergi. Orang-orang dari Pagoda Roh pergi. The Boundless Si Douluo. Chen Xinji memiliki ekspresi yang agak mengecewakan. Dia berbalik ke arah Guan Yue dan berkata, "Ketika aku pergi, War God Hall akan mengandalkanmu. Namun, saya akan merasa nyaman mengetahui bahwa Anda ada di sini. Saya tahu kemampuan Anda tidak kalah dengan saya. Hanya saja Anda tidak pernah memiliki niat untuk bersaing. Anda tidak suka menjadi pusat perhatian. Dan Anda tidak memamerkan kemampuan Anda. Saya khawatir situasi benua akan mengalami beberapa perubahan setelah kejadian hari ini. Kita tidak bisa terus mempersiapkan perang lagi. Saya pikir parlemen akan melalui beberapa perubahan besar juga. Mungkin, militer akan mengadili saya untuk insiden ini. Tetapi tidak masalah lagi. The Eternal Heaven bersama Shrek Academy sekarang. Sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak peduli seberapa vokal mereka. Begitu. Ekspresi kesedihan dan kegelapan melintas melewati mata Skycrosser Douluo. Sobat, apakah kamu benar-benar pergi begitu saja? Dia telah menjadi mitra Douluo Laut Tanpa Batas selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apa-apa? Meskipun Chen Xinji adalah orang yang sangat kuat, Skycrosser Douluo selalu menghormatinya. Keduanya mengelola War God Hall dengan baik sehingga organisasi tersebut makmur setiap hari. Setelah mencapai keberhasilan saat ini dengan upaya besar, reputasi Chen Xinji di militer berada di level tertinggi di Angkatan Darat Dewa Laut dan Aula Perang Dewa. Federasi tidak akan berani menghukumnya secara hukum. Kalau tidak, itu akan memicu pemberontakan di korps tentara. Ini adalah harga yang tidak mampu dibayar oleh federasi. Akibatnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Chen Xinji bahkan jika dia menolak untuk pergi. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Saya tidak terkecuali. Saya hanya ingin menemani Yeiwei sekarang.
Dan saya tidak ingin khawatir tentang hal lain. Di usia saya, ini saatnya memberi jalan bagi orang lain. Anda harus menjadi Master Hall dengan pengunduran diri saya. Aorui akan menjadi wakil ketua aula. Shrek telah berjanji untuk membuat satu set perlengkapan perang 4 kata untuk kita secara gratis. Berikan pada Aorui. Dia telah mengumpulkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Dengan rangkaian baju perang 4 kata ini, dia pasti akan membuat terobosan menjadi limit Douluo dalam jangka waktu tertentu. Hall Master The Fast Sun Douluo sangat terkejut dengan kata-kata Chen Xinji. Namun, dia berseru dengan sedih dan berlutut untuk menyembah Chen Xinji. Tuan Hall, sisa Dewa Perang mengikuti. Dalam persepsi mereka, Douluo Laut Tanpa Batas bukan hanya seorang pemimpin, tetapi dia seperti ayah dan guru bagi mereka. Dia selalu sangat ketat dengan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi siapa mereka hari ini tanpa Chen Xinji. Adalah Chen Xinji yang mencari sejumlah besar sumber daya dari federasi untuk mengolahnya berulang kali. Dia membantu mengangkat mereka. Selain itu, mereka mengagumi Douluo Laut Tanpa Batas yang paling karena dia selalu memperlakukan mereka dengan adil setiap saat. Karena itu, War God Hall adalah organisasi yang benar-benar bersatu. Keputusan Chen Xinji mewakili keputusan seluruh War God Hall. Jika dia memerintahkan War God Hall untuk mengadakan pemberontakan massal sekarang dan menuju ke Shrek Academy, tidak ada yang akan ragu sama sekali. Baik, apa yang kalian semua lakukan? Chen Xinji melambaikan tangannya sekali untuk mengirimkan aliran kekuatan jiwa yang lembut untuk mengangkat semua orang ke posisi berdiri. Dia sudah tua, tapi dia masih dewa kuasi berpengalaman yang bisa mendukung langit dan bumi ketika auranya dilepaskan. Tang Wulin dan yang lainnya sudah berjalan ke Dewa Perang sekarang. Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Tidak perlu sedih, Yang Mulia. Shrek Academy menyambut semua orang untuk mengunjungi kami kapan saja. Sebenarnya, adalah hal yang baik bahwa Penatua Chen bergabung dengan Shrek. Terus terang, Shrek telah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan hidup sekarang. Saya tidak berani berbicara untuk orang lain. Tetapi kita dapat yakin bahwa umur Penatua Chen akan diperpanjang dengan mudah selama 20 tahun di Shrek. Karenanya, kalian semua masih punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya. Shrek bersedia membentuk aliansi dengan War God Hall. Jadi kita bisa maju bersama. Bagaimana dia bisa menyerah pada kesempatan yang bagus untuk menjalin hubungan dengan mereka? Lebih jauh lagi, keberhasilan mereka dalam memperoleh surga abadi adalah benar-benar karena bantuan sepenuh hati dari 2 batas Douluos di hadapannya. Guan Yue bahkan membantunya untuk memahami kultivasinya dengan lebih baik dan untuk memahami arti dari dunia roh tombak. Tang Wulin ingin membalas budi mereka secara alami. Surga abadi sudah ada di tangan mereka sekarang. Dan struktur seluruh benua akan berubah sebagai hasilnya. Satu-satunya pengaruh utama pagoda roh tentu akan terkandung juga. Itu akan menjadi pukulan telak bagi fraksi Hawk. Tanpa Chen Xinji, seluruh militer pasti akan lebih lemah dari sebelumnya. Tidak setiap korps tentara mendukung fraksi Hawk. Fraksi Dove pasti telah mengumpulkan dukungan militer mereka secara rahasia juga. Aula Perang Dewa adalah salah satu andalan federasi, terutama dengan hubungan dekatnya dengan Korps Angkatan Darat Pusat. Bahkan memiliki kontrol langsung atas tentara Dewa Laut. Jika Shrek dapat membentuk aliansi dengan mereka, status mereka pasti akan ditingkatkan. Tang Wulin membenci pagoda roh jauh di tulangnya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam terhadap pagoda roh. Ketika situasi internal benua telah stabil, ia pertama-tama akan mencari kultus Roh Kudus yang tersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Kultus Roh Kudus adalah entitas yang mengguncang fondasi seluruh benua Douluo.
Federasi tidak akan pernah mencapai kedamaian dan ketenangan sampai kultus Roh Kudus sepenuhnya dihancurkan. Ketika dia selesai dengan kultus Roh Kudus, dia kemudian akan berurusan dengan pagoda roh. Banyak dewa perang terkejut ketika mendengar pernyataan Tang Wulin. Perpanjang umur Chen Xinji hingga 20 tahun. Umur limit Douluo sudah dianggap panjang. Chen Xinji sudah hidup lebih dari 100 tahun. Dalam keadaan biasa, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup hingga 200 tahun. Hanya saja dia sering terlibat dalam pendaftaran selama tahun-tahun awalnya yang mengakibatkan sejumlah penyakit tersembunyi di tubuhnya. Karenanya, tubuhnya mulai memburuk selama beberapa tahun terakhir. Dia tampaknya memiliki sekitar 1 atau 2 dekade lagi dalam hidupnya. Jika umurnya diperpanjang 20 tahun, itu berarti Hallmaster bisa hidup selama 3 hingga 4 dekade. Itu akan luar biasa. Kau membuatnya terdengar sangat menarik sehingga aku tertarik juga, kata Skycrosser Douluo dengan senyum pahit. Tang Wulin tersenyum dan berkata, Shrek menyambut kedatanganmu kapan saja. Di masa lalu, Skycrosser Douluo tidak memiliki usaha untuk membantu mereka. Sejak saat festival Just for Us Pause diadakan, pria ini memiliki perasaan nyata pada Shrek. Dia berbeda dari Douluo Laut Tanpa Batas yang berubah demi Long Yeiwei. Tang Wulin merasa nyaman dengan pria seperti Master Hall Perang Dewa. Guan Yue menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Chen Tua sudah pergi. Jika saya melakukan hal yang sama, saya khawatir Federasi akan menyusahkan Anda. Anda bisa pergi sekarang. Lihatlah teman kecilmu dulu. Saya pikir itu akan menjadi oportunistik baginya. Bab 1727, Pedang Stargot Metamorfosis. Teman yang dia maksudkan adalah Ye Xinglan yang ingin memahami kedalaman roh pedang. Jauh lebih mudah untuk meninggalkan tingkat ke-18 War God Hall daripada ketika mereka masuk. Tang Wulin merasakan bahwa masih ada banyak rahasia di aula perang-perang yang belum mereka lihat. Rahasia batin balai perang dewa bahkan lebih dalam yang mereka bayangkan. Ketika mereka kembali ke Ye Xinglan dan yang lainnya, Ye Xinglan tetap terperangkap dalam kepompong ringan. Kepompong itu bergetar lembut dibandingkan dengan sebelumnya. Sepertinya ada sesuatu di dalam yang berjuang untuk bebas. Su Lizhi mulai gelisah di sisinya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Tang Wulin memandang ke arah Douluo Laut Tanpa Batas dan berbicara dengan lembut. Penatua Chen, apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membantu? Chen Xinji menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia memaksa dirinya untuk masuk ke kondisi ini, saya bisa merasakan bahwa fondasinya cukup stabil. Namun, tindakan memahami kedalaman peringkat ilahi tergantung pada diri sendiri. Kalau tidak, bukankah itu membuat pangkat ilahi tidak berharga? Percaya dia. Dalam pengamatan dekat saya, kemauan gadis kecil itu sangat kuat. Dalam tindakan memahami kedalaman peringkat ilahi, anugerah alami seseorang adalah yang kedua dari tekad seseorang yang lebih penting. Semakin kuat tekad seseorang, semakin tinggi kemungkinan pemahamannya. Tang Wulin mengangguk dan menekan kegelisahan di hatinya. Dia menunggu di samping dengan tenang. Waktu berlalu dalam hitungan detik. Kokon ringan itu bergetar lebih intens sekarang. Semua orang tampak serius karena mereka tahu bahwa momen krusial telah tiba. Itu adalah momen penentu terobosannya. Jika dia gagal mencapai terobosan, gangguan Ye Xinglan bisa permanen. Bahkan, sangat mungkin bahwa dia tidak dapat meningkatkan lebih lanjut sebagai hasilnya. Dia selalu membakar jembatan di belakangnya setiap kali dia membuat pilihan. Dia akan berhasil atau merusaknya. Ini adalah karakter Ye Xinglan. Dia selalu seperti ini dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Akhirnya, suara berdengung yang jelas, merdu, terdengar.
Sebuah celah tiba-tiba terbuka di bagian atas kepompong cahaya. Segera setelah itu, semburan energi pedang yang berlebihan melonjak ke atas. Getaran ringan menyebar melalui seluruh Wargat Hall. Entah bagaimana, setiap orang jelas merasa seolah-olah mereka telah ditusuk oleh pedang. Mereka tidak punya pilihan selain mendesak kekuatan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri agar tidak terluka oleh kesadaran pedang yang kuat itu. Kepompong cahaya terbuka. Siluet melonjak ke langit ketika semua kesadaran pedang itu ditarik dalam beberapa saat dan kembali ke tubuhnya untuk mengungkapkan penampilan awalnya. Rambut Ye Xinglan yang panjang dan tersebar tergantung longgar di bahunya sehingga dinginnya yang asli sekarang memiliki sedikit kelembutan. Dia mengambang di udara tanpa pedang di tangannya. Namun, rasanya seluruh orang itu adalah pedang. Tetapi tanpa ketajaman. Ketajaman dan cahaya asli hilang dan diganti dengan energi lembab. Setelah diperiksa lebih dekat, bahkan ekspresi di wajah Stargot Douluo tampak melunak dibandingkan dengan sebelumnya. Ye Xinglan turun dari langit. Garis kelembutan melintas melewati mata Ye Xinglan. Tatapannya mendarat hanya pada Su Lizhi saja. Su Lizhi segera sangat senang mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Dia berlari ke arahnya hanya dalam beberapa langkah cepat. Sister Xinglan, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana itu? Apakah Anda merasakan ketidaknyamanan di mana saja? Ye Xinglan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Konyol. Aku di sini dan aku baik-baik saja." Kan? Su Lizhi merasa lega. "Baik-baik saja maka. Bagus kamu baik-baik saja." Ye Xinglan tiba-tiba membuka lengannya dan melingkarkannya di pinggang cubinya. Dia menyandarkan kepalanya di pundaknya. "Maafkan aku, Lizhi. Aku terlalu keras kepala. Selama ini, saya terlalu keras kepala. Saya hanya berpikir tentang menumbuhkan pedangku dan tidak pernah mempertimbangkan perasaanmu. Maaf. Saya tidak akan melakukannya lagi." Su Lizhi tertegun saat mendengarnya berbicara begitu tiba-tiba. Semua orang dari Shrek juga terkejut. Apakah dia dirasuki oleh orang lain? Apakah dia masih Ye Xinglan? Apakah kata-kata ini diucapkan oleh Stargot Douluo Ye Xinglan? Sejak kapan dia orang yang begitu lembut? Sisa dari Shrek Seven Monsters memiliki reaksi terbesar. Xie dan Yue Zhengyu mirip dengan sepasang kembar saat ini. Mulut mereka melebar serentak, dan wajah mereka dipenuhi dengan keraguan. Bahkan Yuanen Yehui tercengang. Sementara Su Xiaoyan menutup mulutnya dengan heran. Dia kemudian menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak bermimpi. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Ada begitu banyak orang di sekitarnya. Namun Ye Xinglan membuat pengakuan yang penuh gairah kepada Su Lizhi. "Ya Tuhan, benarkah itu dia? Sebenarnya, aku akan kalah lebih awal. Saya merasa ingin kehilangan lebih dari sekali. Apakah Anda tahu bahwa hati saya dipenuhi dengan keengganan dan kekecewaan pada saat itu? Namun, saya telah melakukan yang terbaik dan mengerahkan semua kemampuan saya dengan tekad. Namun, saya benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Aku sudah menyentuh ranah roh pedang jelas. Tapi aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi. Namun, saya merasa sangat sedih. Saya pikir saya akan mati. Namun, tiba-tiba aku merasakan kehadiranmu di saat yang tepat. Mungkin, saya akan mati. Jadi kekuatan spiritual saya terpancar di mana-mana. Hasilnya, saya merasakan emosi Anda dengan jelas. Anda selalu mengawasi saya. Bukan hanya sekarang. Tetapi Anda selalu merawat saya selama bertahun-tahun. Saya selalu tahu bagaimana perasaan Anda tentang saya. Aku juga sangat mencintaimu dalam hatiku. Tetapi sepertinya aku tidak bisa mengungkapkannya. Saya menyesal sebelumnya.
Saya menyesal telah mengecewakan Anda selama bertahun-tahun dan tidak pernah benar-benar bersama Anda. Mengapa saya membiarkan bertahun-tahun saat-saat indah sia-sia? Maafkan aku, Lizzie. Aku seharusnya memberitahumu ini sebelumnya. Di sisi lain, justru setelah merasakan kecemasan dan hasrat panas Anda yang berapi-api itulah hatiku mulai bergetar. Saya akhirnya mengerti mengapa saya tidak bisa menerobos ke dunia roh pedang. Itu karena pedangku terlalu kesepian dan lemah. Dan kurang dalam rahasia batin dan emosi yang kaya. Pada saat saya berada di ujung hidup dan mati, saya mengerti bahwa itu tidak berarti bahwa saya dapat mengejar kesempurnaan hanya dengan mengorbankan semua yang saya miliki. Justru sebaliknya, saya harus memiliki lebih banyak lagi. Justru keengganan saya untuk melepaskan emosi saya sebelumnya bahwa saya menjaga segala sesuatu ditekan di lubuk hati saya. Kamu jelas ada di hati saya. Namun saya tidak akan membiarkan diri saya mengekspresikan emosi saya. Itulah alasan mengapa Sword Soul macet dan tidak bisa maju lebih jauh. Pada saat itulah aku benar-benar mengerti betapa pentingnya kamu bagiku. Anda sudah menjadi bagian dari diri saya yang tidak dapat saya tinggalkan lagi. Lizzie, aku mencintaimu. Ketika dia mengucapkan 3 kata terakhir sebelum orang lain, seluruh tubuhnya menjadi cemerlang. Saat itulah Ye Xinglan benar-benar membuka hatinya untuk Su Lizzie sepenuhnya. Itu juga pada saat yang tepat inilah Su Lizzie merasa seperti dia adalah miliknya untuk pertama kalinya. Su Lizzie pulih dari keterkejutannya. Dia memeluk tubuh halus di tangannya erat-erat. Air mata mengalir di wajahnya tanpa terkendali. Bibirnya yang tebal bergerak. Tetapi dia tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang tepat ini, tidak ada orang lain di mata Ye Xinglan selain dia. Dia telah kehilangan minat pada dunia luar sepenuhnya. Tidak ada yang mengganggu mereka. Sebaliknya, mereka memberi mereka berkat diam-diam. Ling Zichen memiliki ekspresi yang agak terkejut. Dia disembunyikan di mejanya saat dia berdiri tidak jauh dari Tang Wulin. Hatinya dipenuhi amarah sebelumnya di Tang Wulin. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin telah menyembunyikan segala sesuatu darinya. Dia menyembunyikan fakta bahwa dia telah mencapai konsensus dengan War God Hall sejak sebelumnya ketika dia berada di bawah asumsi bahwa mereka ada di sana untuk mencari surga abadi. Setelah kebenaran terungkap, dia berharap bisa membunuh Tang Wulin dengan tamparan. Bocah itu sebenarnya menipunya. Mungkinkah dia tidak mau bekerja sama lebih jauh setelah dia mengatakan yang sebenarnya? Apa AB Asteris Seter? Bab 1728, Pensiun yang capai. Pada saat itu, dia hampir mati karena amarah. Namun, dia malu untuk membuat ulah di depan begitu banyak orang. Kemarahan yang disembunyikan dalam Meisha terus meningkat. Rasanya seolah-olah itu bisa berubah menjadi ledakan setiap saat. Namun, pemandangan di depannya terbukti menjadi pukulan telak bagi kondisi mental Ling Zichen. Terutama kata-kata Ye Xinglan. Ling Zichen merasa bahwa mereka sangat mirip dalam beberapa hal. Dia telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk penelitian teknologi jiwa. Dia telah mengabaikan emosinya untuk penelitian teknologi jiwa dan menekan dirinya juga. Mungkinkah hanya dengan melepaskan emosinya dia akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi? Kemarahannya terhadap Tang Wulin menghilang secara bertahap tanpa dia sadari. Dia memperhatikan sosoknya yang tinggi dan kuat, namun agak kurus dari belakang. Dia tidak bisa tidak mempertimbangkan sudut pandangnya secara tidak sadar. Dia adalah Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion dari Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Tidak ada yang lebih tertekan daripada dirinya. Juga, tidak ada yang memiliki tanggung jawab lebih untuk memikulnya daripada dia. Dia memimpin timnya di sini untuk memimpin operasi. Dia adalah satu-satunya yang tahu kebenaran selama seluruh proses. Namun,
Dia tidak berpura-pura pada adegan sebelumnya. Mungkin dewa perang di aula perang-perang juga sama-sama tidak menyadari kebenaran. Bagaimanapun, Spar tidak diragukan lagi bermanfaat bagi pembangkit tenaga listrik dari kedua belah pihak. Sesi pertarungan yang sebenarnya akan memfasilitasi pembangkit tenaga listrik untuk meningkatkan keterampilan mereka dengan mudah. Apakah bocah itu benar-benar cerdas? Selain itu, operasi ini juga membuat Ling Zichen menyadari bahwa tidak mungkin bagi para Meisha untuk menggantikan guru jiwa di era ini. Tidak peduli seberapa kuat Meisha itu tidak mungkin gesit atau kemampuan transformatifnya tidak seperti master jiwa. Selain itu, pencapaian puncak seorang guru jiwa tidak akan pernah bisa dicapai oleh Meisha bagaimanapun. Itu adalah satu hal untuk bertarung melawan Demon Guqin Douluo. Dia telah menyaksikan pertempuran antara Tang Wulin dan Skycrosser Douluo. Meskipun dia jernih pada saat itu adalah perasaan bahwa dia tidak bisa melupakan. Mungkin amunisi jiwa tetap peringkat God Killer setara dengan master jiwa yang paling kuat. Meskipun demikian, itu jauh lebih gesit daripada seorang guru jiwa. Sejak saat itu, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah salah jalan dalam proses penelitian. Dia selalu berharap bahwa dia dapat mengembangkan Meisha yang akan membuat orang biasa menjadi sekuat jiwa guru. Di sisi lain, kenyataan telah mengungkapkan bahwa Meisha yang paling kuat harus dioperasikan oleh guru jiwa yang paling kuat. Pengembangan Meisha arus utama didasarkan pada gagasan ini. Meisha yang dia kembangkan lebih kuat dari Meisha lainnya. Bagaimana jika penelitiannya didasarkan pada guru jiwa yang paling kuat? Mungkin dia akan bisa membuat lebih banyak terobosan sebelumnya. Seperti yang dia harapkan, dia menemui jalan buntu. Apakah dia akan tercerahkan tiba-tiba jika dia bisa membebaskan diri dari ide awalnya? Saat memikirkan hal ini, Ling Zichen merasa gatal untuk mencobanya. Dia tidak pernah sesantai sekarang. Ternyata dia bisa sangat terbuka untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Mungkin sudah waktunya baginya untuk mendapatkan pria. Dia akan merasa kurang stres jika dia bisa bergantung pada pria. Dia bahkan mungkin terinspirasi. Saat memikirkan ini, tatapannya beralih ke Tang Wulin tanpa sadar. Jika bocah ini adalah satu-satunya, mungkin aku akan puas dengannya. Lagi pula, dia cukup bagus secara alami. Tang Wulin tidak menyadari bahwa Ling Zichen yang berdiri di belakangnya menjadi melankolis. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan sukacita bagi Su Lizhi dan Ye Xinglan. Meskipun kawan-kawan telah berpacaran selama beberapa waktu, tidak ada dari mereka yang menikah. Mungkin Su Lizhi dan Ye Xinglan akan menjadi pasangan pertama yang menikah. Tatapan Chen Xinji menunjukkan bahwa dia tersesat dalam lamunan yang dalam. Ada suatu masa ketika dia dan Long Yeiwei mencurahkan isi hati mereka satu sama lain. Keadaan berubah dengan berlalunya waktu. Dia tidak akan menyesali tindakannya pada usianya saat ini karena dia tidak dapat memutar balik waktu. Satu-satunya harapannya sekarang adalah bahwa dia bisa bersama Long Yeiwei di saat berikutnya. Dia akan berada di sisinya tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Uhuk-uhuk. Chen Xinji mengeluarkan dua batuk. Su Lizhi dan Ye Xinglan akhirnya terbangun dari pelukan mereka yang penuh gairah. Suara mendesing. Wajah menawan Ye Xinglan langsung memerah-merah seperti apel matang. Dia baru saja menemukan bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya. Ketika dia pertama kali membuat terobosan, dia hanya ingin melampiaskan emosinya yang terpendam. Jelas, dia tidak mendeteksi keberadaan orang lain kecuali Su Lizhi. Dia hanya menyadari ada begitu banyak orang di sekitarnya selain Su Lizhi sekarang. Memang memalukan. Dia membenamkan kepalanya di lengan Su Lizhi dan memukuli bahunya dengan lembut. Dia menolak untuk melihat ke atas. Tang Wulin menyelesaikan kecanggungan untuk mereka. Baiklah.
Ayo kembali. Kami harus segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia membuat gerakan mengundang ke Chen Xinji. Dia bergabung dengan Douluo Laut Tanpa Batas dan berjalan keluar. Guan Yue dan banyak dewa perang mengawal mereka sampai ke pintu keluar aula perang dewa. Untuk menghindari rasa sakit perpisahan, Chen Xinji tidak mengatakan apa-apa atau mengucapkan selamat tinggal tetapi terus berjalan di depan dalam langkah panjang. Dengan Douluo Laut Tanpa Batas memimpin. Bahkan jika seluruh korps Angkatan Darat Pusat mengirimkan seluruh batalion untuk melawan mereka, mereka masih akan dengan mudah melewati. Siapa di dunia ini yang tidak bisa mengenali hal ini? Tiba-tiba, para prajurit dari Korps Angkatan Darat Pusat memberi hormat ketika Chen Xinji lewat. Semua meriam yang menunjuk ke pintu keluar aula perang dewa diangkat ke arah langit sebagai gantinya. Lebih banyak orang bergabung di sepanjang jalan dan meninggalkan aula perang dewa. Beberapa hari kemudian, berita yang mengejutkan muncul di Douluo kontinen. Master Balai Hall Perang Dewa dan Komandan Tentara Dewa Laut Laut Tanpa Batas Douluo telah mengundurkan diri dari semua jabatannya karena alasan kesehatan. Pada saat yang sama, operasi militer yang ditujukan untuk Kekaisaran Bintang Luo dibatalkan sementara karena kurangnya persiapan. Tidak ada pembaruan kapan operasi akan dilanjutkan. Terjadi pergolakan besar-besaran di militer karena pengunduran diri Douluo di Laut Tanpa Batas. Khususnya yurisdiksi di bawah Komando Angkatan Darat Dewa Laut. Seluruh parlemen tampaknya juga dalam keributan. Tiba-tiba, opini publik berbeda. Setelah 1 bulan, parlemen mengadakan pemilihan sementara. Dalam pemilihan ulang, fraksi DOF mendapatkan kursi lebih banyak dari sebelumnya. Segera setelah itu, berita lain yang mengejutkan benua itu pecah. Parlemen memutuskan untuk mencabut tuduhan Tang Sekte sebagai organisasi pengkhianat setelah diskusi panjang dan untuk memperbaiki namanya. Sekte Tang tetap menjadi organisasi sipil paling penting di federasi. Pada saat yang sama, Sekte Tang diundang untuk menugaskan 2 pemimpin ke parlemen. Sekitar waktu yang sama, Akademi Shrek yang direkonstruksi menerima pengakuan parlemen. Federasi telah memperpanjang undangannya ke Shrek Academy tetapi Shrek Academy menolak tawaran itu. Posisi Shrek untuk tetap netral tetap tidak berubah. Hanya dalam beberapa bulan, situasi mengalami perubahan luar biasa. Namun, mereka yang berotak cerdas memperhatikan bahwa organisasi yang kuat tampaknya telah sepenuhnya menghentikan semua operasi dalam waktu singkat. Justru Pagoda Roh. Pendapat Pagoda Roh tidak terdengar dalam perubahan sebelumnya. Sepertinya organisasi itu benar-benar menghilang. Situasi benua mulai stabil setelah beberapa bulan perubahan yang mengejutkan. Fraksi DOF diterima sebagai setara dengan fraksi Hawk di parlemen. Mengapa, kakak? Mengapa? Kamu tahu itu dia selama ini, kan? Sen Xing berdiri di depan saudara perempuannya dengan putus asa. Sen Yue tetap cantik terlepas dari usianya. Namun, 3 bintang yang disematkan di bahunya bahkan lebih mengejutkan. Bahkan Sen Xing yang berdiri di depannya sudah dipromosikan menjadi pangkat kolonel. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu pembangkangan? Bagaimana Anda berbicara dengan seorang perwira senior? Ekspresi Sen Yue meredup. Dalam keadaan normal, Sen Yue akan takut bertemu saudara perempuannya dalam kondisi seperti itu. Namun, dia tidak bisa menahan diri hari ini. Chapter 1729, Old Chen the Sweeper. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Anda tahu itu bocah itu. Selanjutnya, Anda tahu bahwa dia adalah orang yang juga menghantui mimpi buruk saya di masa lalu. Kemudian, Anda sengaja membawanya ke saya. Apakah Anda seharusnya melakukan itu pada saudara perempuan Anda yang berdarah? Pada saat itu, Sen Xing hampir menangis. Melihat mata adik perempuannya yang memerah.
Sen Yue tidak bisa menahan perasaan iba. Dia menghela nafas pelan. Gadis kecil konyol. Orang-orang dari klan kita seharusnya bisa bertahan lebih dari rata-rata. Ya, saya akui bahwa saya mengatur semuanya. Pada kenyataannya, Shrek dan klan kami telah bekerja sama secara erat untuk waktu yang lama. Atau saya harus mengatakan, dalam militer, klan kami memiliki hubungan paling dekat dengan Shrek. Anda tidak tahu tentang ini karena Anda belum bergabung dengan lingkaran dalam klan kami. Kalau tidak, mengapa saya berada di Korps Angkatan Laut Nordsea pada masa itu? Pada kenyataannya, kami selalu menjaga Pulau Iblis untuk Shrek. Sen Xing tertegun. Kakak, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Sen Yue menghela nafas. Kamu sangat disengaja. Saya takut Anda akan membalikkan tempat jika saya katakan sebelumnya. Mungkin itu benar-benar mimpi buruk bagimu. Namun, tidakkah Anda berpikir bahwa Anda telah tumbuh justru karena mimpi buruk itu? Bahwa Anda telah maju pada tingkat yang dipercepat sebenarnya. Jika bukan karena itu, bagaimana Anda dipromosikan menjadi kolonel pada usia yang begitu muda? Sen Xing menggigit bibir bawahnya. Tiba-tiba dia kehilangan kata-kata. Sen Yue menatapnya dengan penuh arti. Jika kamu benar-benar tidak bisa melewatinya, pergi mencarinya. Pergilah ke Shrek. Sen Xing tertegun sejenak. Pergi ke Shrek. Apa yang bisa saya lakukan di sana? Sen Yue berkata, saya tidak tahu. Ini pilihanmu. Kesan macam apa yang Anda miliki tentang dia di hati Anda? Selain itu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada Anda. Bagaimana jika saya mengatur sesi perjodohan yang nyata antara Anda berdua pada hari itu? Sosok menawan Sen Xing menggigil ketika dia tiba-tiba menyadari. Dia mengangkat kepalanya dan menatap adiknya dengan heran. Sen Yue menghela nafas dengan lembut. Kau seharusnya tahu bahwa aku menyimpan banyak hal darimu. Para tetua di klan berharap bahwa Anda dapat menjadi temannya setelah bertemu dengannya di banyak kesempatan. Sementara itu, statusnya semakin penting setiap hari. Bahkan jika kita harus kalah, mereka masih berharap kamu bisa bermitra dengannya. Ini adalah skenario terbaik untuk klan kami. Namun, apakah Anda bersedia melakukannya? Sen Xing menatap adiknya dengan linglung. Apakah saya bersedia melakukannya? Saya tidak punya ide. Saya benar-benar tidak tahu. Ketika dia berpikir tentang bagaimana hal ini diatur oleh klannya, dia merasakan hawa dingin sedingin es di dadanya. Dia benci dilahirkan dalam klan seperti ini. Tidak diragukan lagi. Klan melakukan ini karena memiliki tujuan sendiri. Jika dia benar-benar berpasangan dengannya, mungkin klan akan mulai membuat segala macam tuntutan. Mungkinkah dia benar-benar bersamanya dalam kasus itu? Apalagi dia punya orang lain di hatinya. Baiklah, jangan terlalu memikirkan itu. Klan benar-benar menggunakan Anda dalam insiden ini. Itulah mengapa pangkat militer Anda dipromosikan dengan sangat cepat. Saya telah melakukan apapun yang saya bisa untuk mencegah Anda dieksploitasi. Saya melakukan yang terbaik untuk membebaskan Anda sehingga tidak ada yang akan menuntut apapun dari Anda di masa depan. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Pada titik ini, suara Sen Yu telah melunak. Kakak, dengan matanya yang masih merah. Sen Xing melemparkan dirinya ke pelukan kakaknya dan memeluk Sen Yue dengan erat. Sen Yue tersenyum pahit. Aku ditakdirkan untuk terikat dengan klan selama sisa hidupku. Saya sudah terlalu banyak dikorbankan untuk itu. Saya tidak ingin hal yang sama terjadi pada Anda karena Anda hanya adik perempuan saya. Saya akan memikul tanggung jawab generasi kita sehingga Anda tidak perlu menanggung lebih banyak lagi. Saya tidak menyesali hal-hal yang saya lakukan di masa lalu. Setidaknya, itu membantu Anda untuk tumbuh dan memberi Anda kekuatan untuk melakukan sesuatu sendiri.
Anda dapat melakukan apapun yang ingin Anda lakukan di masa depan. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang aku inginkan. Suster. Di Akademi Shrek. Kota Shrek masih mengalami konstruksi konstan dengan danau Dewa Laut di pusatnya. Penghijauan lingkungan di daerah sekitar bangunan utama sebagian besar selesai. Bangunan milik Titan Giant Ape sudah selesai juga. Akademi Shrek membuat pengumuman resmi bahwa seperempat dari tanah di tepi Danau Dewa Laut akan secara permanen diberikan kepada Sekte Tang untuk digunakan sesuai keinginan mereka. Tang Sekte sendiri menangani pembangunan di tanah yang diberikan kepada mereka. Prosesnya juga berjalan cepat. Seluruh Akademi Shrek berkembang dan berkembang. Beberapa siswa dari angkatan pertama sudah dieliminasi karena persyaratan yang ketat. Namun, sebagian besar siswa masih berhasil memenuhinya dan dengan bersemangat melanjutkan. Tidak ada yang tahu pada titik apa seseorang baru tiba di kampus Akademi Shrek. Itu adalah seorang pria tua dengan kepala yang penuh rambut abu-abu. Dia akan datang ke lapangan olahraga pada awal fajar setiap hari. Dia membawa sapu besar dan akan menyapu lapangan olahraga di depan gedung utama akademi. Dia menyapu dari fajar sampai matahari tinggi di langit sebelum dia menyelesaikan tugas menyapu. Itu sama setiap hari. Para siswa yang berkultivasi di pagi hari sering bertemu dengan pria ini. Ketika mereka menyapa lelaki tua itu dengan antusias, lelaki tua itu akan membalas dengan senyum juga. Dia jarang berbicara dan hanya mengulangi rutinitasnya setiap hari. Dia mengenakan pakaian biasa juga. Itu selalu jubah paling sederhana. Yi Zichen sudah terbiasa bangun pagi-pagi. Luo Guixing selalu memperhatikan Yi Zichen dari semua siswa di kelasnya. Itu karena anak itu diberkati dengan bakat alami yang luar biasa dan dia sangat pekerja keras. Luo Guixing telah memberitahu Yi Zichen bahwa tidak pernah ada kekurangan para jenius di Shrek. Tetapi hanya sebagian kecil siswa yang berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik. Mereka adalah keajaiban yang mau mengorbankan diri. Yi Zichen menemukan bahwa dia semakin menyukai Shrek sejak dia menyaksikan sikap Anggun Tang Wulin selama pertempuran. Dia memiliki pemikiran untuk menjadi kuat seperti Master Pavilion ketika dia tumbuh dewasa. Sebagai hasilnya, ia bekerja sama kerasnya terlepas dari bakat alaminya yang luar biasa. Dia menghabiskan setiap hari berlatih dengan susah payah dan sebagian besar waktunya dihabiskan sepenuhnya untuk berkultivasi. Dia berlari dan melakukan pemanasan di lapangan olahraga setiap pagi sebagai persiapan untuk pelajaran pertempuran yang sebenarnya terjadi setelahnya. Dia baru saja mulai berlari ketika dia melihat pria tua yang sering dia temui belakangan ini. Sejujurnya, Yi Zichen ragu tentang akademi mengingat lelaki tua ini. Dia terlihat berusia setidaknya 70 atau 80 tahun. Sepertinya akademi itu bekerja terlalu keras dengan seorang warga senior seperti dia dengan menugaskannya menyapu lapangan olahraga yang begitu besar. Halo Paman. Biarkan saya membantu Anda menyapu lantai. Yi Zichen tidak bisa menahan diri lagi. Dia pergi ke pria tua itu dengan langkah panjang. Pria tua itu mendongak untuk melihat pria muda itu dengan tatapan tulus di hadapannya. Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyapu lantai. Ini latihan pagi saya. Itu sama dengan apa yang Anda lakukan. Hanya saja saya tidak ingin jogging lagi karena saya sudah tua. Saya menyapu lantai untuk melatih kaki saya. Lanjutkan dengan jogging Anda. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja?" Tanya Yi Zichen dengan sedikit khawatir. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk. "Aku bisa melihatmu jogging di sini setiap pagi. Anda benar-benar anak yang pekerja keras. Apa kamu melakukan ini karena akademi memintamu?" Yi Zichen menggelengkan kepalanya. "Akademi tidak akan pernah menanyakan ini pada kita. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri." Guru mengatakan bahwa semakin besar bakat alami seseorang,
Semakin banyak upaya yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan seseorang. Oh, jadi Anda mengatakan bahwa Anda diberkati dengan bakat alami yang hebat. Pria tua itu menatapnya dengan penuh minat. Yi Zichen tersipu dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Tidak juga. Siapa yang berani mengatakan bahwa bakat mereka luar biasa di Shrek? Jaga dirimu. Saya akan melanjutkan jogging saya. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke jalur joggingnya. Orang tua itu tidak bisa menahan senyum ketika dia menatap sosok anak lelaki yang akan pergi. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri. Senang bisa muda. Sebenarnya sangat menarik untuk melihat orang-orang muda ini. Sementara itu, suara sedingin es datang dari sampingnya. Apakah kamu selesai menyapu? Mata pria itu menunjukkan bahwa dia terkejut. Dia buru-buru berbalik tepat pada waktunya untuk melihat wanita yang ada di pikirannya siang dan malam. Bab 1730, aku hanya berolahraga. Tidak juga. Saya hanya berolahraga. Dia tersenyum lebar padanya dengan ekspresi ramah di wajahnya. Long Yeiwei menatap Chen Xinji yang berdiri di depannya. Dia merasa ketika segerombolan emosi campuran melonjak ke dalam hatinya. Tiba-tiba, kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya sepertinya telah menghilang. Wajahnya dipenuhi keriput. Dia mengenakan jubah polos itu. Meskipun rambut peraknya disisir rapi, dia tidak terlihat seperti Douluo Laut Tanpa Batas yang sangat kuat seperti sebelumnya. Dia tidak terlihat seperti Master Hall God War. Siapa yang bisa mengira bahwa Quasigot yang tak tertandingi ini akan benar-benar berkurang hingga menyapu halaman Akademi Shrek? Chen Xinji mencari Long Yeiwei setelah kembali ke Shrek bersama Tang Wulin. Long Yeiwei menolak untuk bertemu dengannya dan Chen Xinji juga tidak bersikeras untuk itu. Dia hanya meminta Tang Wulin bahwa dia diizinkan tinggal di ruang bersama. Mulai hari berikutnya, ia mulai menyapu halaman kampus. Bagaimana mungkin Tang Wulin membiarkan Quasigot menyapu halaman kampus? Tang Wulin mencoba membujuknya beberapa kali. Namun Chen Xinji terus menyapu diam-diam setiap hari. Kemudian, dia akan kembali ke kamarnya dan tidak berusaha untuk memohon lebih lama lagi pada Yeiwei. Sudah 3 bulan sejak dia memulai rutinitas ini. Rasanya seperti sudah terbiasa hidup di sini. Dia hidup dengan teh biasa dan makanan sederhana dan menghabiskan hari-harinya menyapu halaman. Dibandingkan sebelumnya, hidupnya sangat sederhana. Bahkan, dia merasa itu terlalu santai. Hanya personel berpangkat tinggi di Shrek yang menyadari identitas Chen Xinji. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kadang-kadang, Yuanen Zentian akan bertemu Chen Xinji untuk sesi minum teh santai dan mengobrol setelah dia selesai melakukan sweeping. Kedua pria ini adalah generasi limit Douluos yang lebih tua. Jadi mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Meskipun Long Yeiwei tidak bertemu dengannya setelah sekian lama. Bagaimana dia tidak menyadari apa yang dilakukan Chen Xinji? Roh Kudus Douluo datang untuk melihat Long Yeiwei pada banyak kesempatan. Dia bercerita tentang kegiatan Douluo Laut Tanpa Batas dan berusaha membujuk Long Yeiwei atas nama Chen Xinji. Bagaimana layaknya membiarkan limit Douluo menyapu pekarangan. Sebelum datang menemui Chen Xinji pada hari ini, Long Yeiwei telah menekan amarah di hatinya. Dia selalu berpikir bahwa lelaki tua itu menyapu untuk sengaja mempermalukannya dan memaksanya untuk datang menemuinya. Kemudian, dia melihatnya secara langsung. Dia melihatnya menyapu lantai sendirian dan memperhatikan sosoknya yang sudah tua. Untuk beberapa alasan, dia hanya merasakan kesengsaraan di hatinya. Tidak peduli betapa dia membencinya. Dia tidak pernah menyangkal prestasinya. Tidak mudah untuk menjadi Quasigot dan juga Master Hall Perang Dewa. Komandan Angkatan Darat Dewa Laut dan pemimpin seluruh angkatan bersenjata.
Lebih dari 100 tahun. Chen Xinji telah bekerja lebih keras daripada orang lain. Namun demikian, Douluo Laut Tanpa Batas yang terkenal dan menakjubkan yang bisa mengguncang keempat lautan dengan langkah kakinya benar-benar menyapu kampus. Tampaknya dia menyapu dengan tulus. Bahkan, Long Yeiwei bahkan merasa bahwa dia bahagia dan puas dengan hidupnya. Segalanya tampak sangat alami, tanpa sedikit pun niat tersembunyi. Seolah-olah dia sepenuhnya terlibat dalam proses menyapu tanah. Dia sudah mengamati dia menyapu dalam gelap beberapa kali. Pada hari ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertemu dengannya. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain sejak Chen Xinji datang ke Akademi Shrek. "Kamu harus pergi," kata Long Yeiwei. Chen Xinji menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak akan pergi. Anda tidak dapat membuat saya pergi bahkan jika Anda memukuli saya. Selain itu, saya tidak punya rumah untuk kembali lagi. Bisakah Anda tahan untuk membuang seorang pria tunawisma? Kesepian. Paling tidak, saya masih bisa menghasilkan cukup makanan untuk diri saya sendiri di sini. Kamu tunawisma. Anda orang tua yang kesepian. Di mana keluargamu?" kata Long Yeiwei dengan nada yang tidak menyenangkan. Chen Xinji berseri-seri dengan gembira. "Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan mereka. Jadi aku tidak akan melibatkan mereka. Saya seorang penjahat sekarang. Saya sudah tua. Sendirian di dunia ini. Saya berhutang budi kepada Tang Wulin karena memberi saya tempat tinggal. Hanya Shrek yang bisa memastikan keselamatan saya sekarang." Long Yeiwei berkata dengan putus asa. "Mengapa kamu menjadi bajingan?" Chen Xinji terkekeh. "Itu adalah sesuatu yang saya pelajari baru-baru ini. Saya menyesal tidak menguasai kemampuan ini sebelumnya. Jika saya mempelajarinya sebelumnya, saya tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu." Long Yeiwei menunjuk ke arah pintu keluar. "Meninggalkan. Pergi sekarang. Jangan tunjukkan wajahmu lagi di sini. Aku tidak ingin melihatmu." Chen Xinji berkata dengan serius. "Yeiwei, aku tidak akan pergi. Shrek bukan milikmu sendiri. Itu milik semua orang. Saya hanya akan menyapu di sini. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengganggu Anda. Shrek telah merawatmu selama bertahun-tahun untukku. Jadi aku hanya ingin membalas budi. Saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Tetapi saya pikir tidak masalah bagi saya untuk menyapu tanah. Bagaimanapun, saya hanya akan menyapu di sini untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Atau mungkin 5 tahun, 10 tahun. Aku sudah membuat persiapan yang diperlukan sebelum datang ke sini." Mantan Chen Xinji sudah mati. Satu-satunya orang yang tersisa sekarang adalah Old Chen si tukang sapu. "Jangan biarkan aku pergi. Saya akan hancur." Sudut bibir Long Yeiwei berkedut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xinji akan menjadi seperti ini suatu hari. Meskipun begitu, dia tidak tahan untuk mengumpulkan keberanian untuk memukulinya setelah melihat senyum ramah di wajahnya dan tatapannya yang tulus. Sementara itu, Yi Zichen datang berlari ke mereka lagi setelah dia melakukan satu putaran di lapangan. Dia melihat seorang wanita tua datang ke Old Chen tukang sapu ketika dia sedang jogging. Keduanya tampak terlibat dalam percakapan. Dia hanyalah seorang siswa yang baru diinisiasi dan Long Yeiwei dalam kondisi pensiun. Akibatnya, dia tidak bisa mengenali Long Yeiwei. "Paman, Bibi, apakah kalian berdua bertengkar?" tanya Yi Zichen dengan penasaran saat dia berlari ke arah mereka. Chen Xinji terkekeh dan berkata, "Tidak, kami tidak. Kami hanya membahas masalah akademik." Yi Zichen tertegun sejenak. Dia telah mengambil beberapa percakapan mereka sebelumnya. Apakah tindakan menyapu masalah akademik? Dia berbalik untuk melihat Long Yeiwei. "Bibi,
Tolong jangan memarahi paman lagi. Sangat menyedihkan bahwa dia menyapu sendirian setiap hari. Long Yeiwei menjawab, kamu hanya anak-anak. Apa yang Anda tahu? Lanjutkan dengan jogging Anda. Chen Xinji berkata sambil menyeringai. Mengapa kamu kehilangan kesabaran dengan anak itu? Saya pikir anak itu agak mengesankan. Shrek akan memiliki penerus yang layak. Long Yeiwei membalas dengan marah. Apakah Shrek memiliki penerus yang layak atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan Anda. Pergi sekarang. Kehadiran Anda mengganggu saya. Chen Xinji tersenyum dengan hati-hati dan berkata, itu berarti kamu masih berpikir tentang aku jika kehadiranku mengganggumu. Saya tidak akan pergi lagi. Long Yeiwei tersipu ketika menyadari bahwa Chen Xinji telah mengatakan itu di depan Yi Zichen. Apakah kamu bahkan peduli dengan reputasimu lagi? Chen Xinji berkata, apa gunanya Old Chen tukang sapu yang memiliki reputasi? Saya telah mengejar kemuliaan sepanjang hidup saya. Saya pikir itu tidak berguna sekarang. Jadi saya membuangnya. Kamu, Long Yeiwei tiba-tiba menemukan bahwa Chen tua tukang sapu itu tidak kenal takut dan tidak tahu malu. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan. The Dark Douluo berbalik dan pergi setelah mengeluarkan ejekan marah. Chen Xinji menyaksikannya pergi dengan kagum saat dia memegang sapu. Yi Zichen berdiri di sebelah siluet berangkat Chen Xinji Long Yeiwei. Paman, apa yang kamu lihat? Chen Xinji menjawab, saya melihat bibi tua. Anda tidak tahu. Tapi dia cantik ketika dia masih muda. Dia sangat cantik. Tapi dia masih terlihat anggun dan anggun sekarang. Tentu saja. Anak seperti Anda tidak akan bisa menghargai itu. Yi Zichen menyeringai diam-diam. Paman, aku yakin kamu punya banyak cerita dengan bibi itu. Kan? Bagaimana Anda membuatnya marah? Apakah Anda akan menenangkannya? Senyum di wajah Chen Xinji akhirnya berubah suram. Jika aku bisa membuat semuanya baik-baik saja hanya dengan menenangkannya. Apakah kamu pikir aku harus menyapu di sini? Tidak apa-apa. Saya percaya bahwa bibi tua itu akan memaafkan saya suatu hari nanti. Terkejut, Yi Zichen berkata, ini serius? Ya. Chen Xinji berkata dengan senyum pahit. Saya melakukan sesuatu yang bodoh di masa lalu. Jangan membicarakannya lagi. Lanjutkan dengan jogging Anda. Saya tidak ingin menahan latihan pagi Anda. Saya akan melanjutkan penyapuan saya juga. Oh. Yi Zichen terus berlari dengan kebingungan sementara Chen Xinji menyapu tanah dengan lambat. Dengan santai. Bersambung.